Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi keperawatan, yaitu tentang triase. Triase ini sangat penting bagi kita tenaga kesehatan karena triase ini adalah awal dari pasien masuk ke rumah sakit dan kita harus mengelompokkannya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar pada kesempatan hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Sahabat Sehat dan jangan lupa follow juga IG-nya _ Sahabat Sehat. Baik, langsung saja kita mulai materi hari ini. Triase adalah suatu sistem pembagian atau klasifikasi prioritas klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien dan kegawatannya yang memerlukan tindakan segera. Dalam triase, perawat dan dokter mempunyai batasan waktu respon time-nya untuk mengkaji keadaan dan memberikan intervensi secepatnya itu kurang dari 10 menit. Penggunaan awal kata trier mengacu pada penampisan screening di medan perang. Kata ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti bermacam-macam dalam memilih gangguan. Menurut Dominique Guillery, ahli bedah Napoleon Bonaparte yang pertama kali melakukan triase. Kini istilah tersebut lazim digunakan untuk menggambarkan suatu konsep pengkajian yang cepat dan terfokus dengan suatu cara yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, serta yang paling efisien terhadap hampir 100 juta orang yang memerlukan pertolongan di instalasi gawat darurat setiap tahunnya. Menurut Bapak Pusponegoro 2010. Triase yang akurat merupakan kunci untuk tindakan yang efisien di instalasi gawat darurat. Penata laksanaan pada kondisi darurat didasarkan pada respon klinis daripada urutan kedatangannya. Menurut Acem 2005. Pasien dengan prioritas rendah akan menunggu lebih lama untuk penilaian dan pengobatan. Triase memiliki fungsi penting di instalasi gawat darurat, di mana banyak pasien dapat hadir secara bersamaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dirawat sesuai urutan urgensi klinis mereka yang mengacu pada kebutuhan untuk intervensi waktu kritis. Urgensi klinis tidak identik dengan kompleksitas atau tingkat keparahan. Triase juga memungkinkan untuk alokasi pasien untuk penilaian dan pengobatan daerah yang paling tepat dan memberikan kontribusi informasi yang membantu untuk penanganan kasus lebih lanjut. Menurut Acem 2005. Berbagai sistem triase sudah mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an. Dan seiring jumlah kunjungan pasien ke IGD yang telah melampaui kemampuan sumber daya yang ada untuk melakukan penanganan segera. Tujuan triase yaitu memilih atau menggolongkan semua pasien yang datang ke IGD dan menetapkan prioritas penanganannya. Triase sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu single patient triase dan routine multiple casualty triase. Single patient triase menurut Pusponegoro tahun 2011, triase TP ini dilakukan terhadap
satu pasien pada fase pra rumah sakit maupun pada fase rumah sakit di instalasi gawat darurat dalam waktu day-to-day emergency, di mana pasien dikategorikan ke dalam pasien gawat darurat dan pasien bukan gawat darurat. Dasar dari cara triase ini adalah menanggulangi pasien yang tepat, menanggulangi pasien yang dapat meninggalkan Dasar dari triase ini adalah menanggulangi pasien yang dapat meninggal bila tidak dilakukan resusitasi segera. Resusitasi adalah pasien yang dengan keadaan gawat darurat dan mengancam nyawa serta harus mendapatkan penanganan resusitasi segera. Emergency adalah pasien yang datang dengan keadaan gawat darurat karena dapat mengakibatkan kerusakan organ permanen dan pasien harus ditangani dalam waktu maksimal 10 menit. Urgent adalah pasien yang datang dengan keadaan darurat tidak gawat yang harus ditangani dalam waktu maksimal 30 menit. Non-urgent adalah yang datang dalam kondisi tidak gawat dan tidak darurat dengan keluhan yang ringan hingga sedang, tetapi mempunyai kemungkinan atau dengan riwayat penyakit serius yang harus mendapat penanganan dalam waktu 60 menit. False emergency adalah pasien yang datang dalam kondisi tidak gawat dan tidak darurat dengan keluhan ringan dan tidak ada kemungkinan menderita penyakit atau mempunyai riwayat penyakit yang serius. Jadi 5 kategori di atas adalah kategori emergency. Dua, routine multiple casualty triage. Simple triage and rapid treatment atau START dalam hospital preparedness of emergencies dan disasters 2007 dinyatakan bahwa sistem ini ideal untuk insiden korban massal, tetapi tidak terjadi fungsional kolaps rumah sakit. Ini memungkinkan para medik untuk memilih pasien mana yang perlu dievakuasi lebih dulu ke rumah sakit. Prinsip dari START adalah untuk mengatasi ancaman nyawa, jalan nafas yang tersumbat dan perdarahan masif arteri START dapat dengan cepat dan akurat tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien dan mengklasifikasi pasien ke dalam kelompok terapi. Jadi kalau ada bencana seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi yang mengakibatkan banyak pasien, itu menggunakan konsep triase START. Macam-macam triase. Kalau hijau untuk pasien sadar dan dapat jalan dan dipisahkan dari pasien lain, walking wounded dan pasien histeris. Untuk kuning, semua pasien yang tidak termasuk golongan merah maupun hijau dimasukkan ke dalam triase kuning. Untuk triase merah itu merupakan 10% sampai 20% dari semua kasus. Semua pasien yang triase merah itu ada gangguan airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Termasuk pasien yang bernafas setelah airway dibebaskan, pernafasan lebih dari 30 kali per menit, dan capillary refill lebih dari 2 detik. Kurang dari 2 detik. Triase hitam itu untuk pasien meninggal dunia.
B. Triase bila jumlah pasien sangat banyak. SAFE atau Secondary Assessment of System Endpoint. Sistem ini dapat mentriase dan menstratifikasi korban bencana. Ini sangat membantu bila dilakukan di lapangan di mana jumlah pasien sangat banyak, sarana minimum, dan jauh dari fasilitas rumah sakit definitif. Bila ada bencana yang di lokasinya itu jauh dari rumah sakit, kita bisa menggunakan triase seperti ini. Kategori dalam triase SAFE dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. 1. Korban yang akan mati tanpa melihat jumlah perawatan yang diterimanya. B. 2. Korban yang akan selamat tanpa melihat langkah perawatan apa yang diberikan. 3. Korban yang akan sangat beruntung dari intervensi di lapangan yang sangat terbatas. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar ke depan bisa membuat video-video yang lebih banyak lagi dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.